Namaku Nuriyati mendapatkan hari ke-50 setelah Tuhan Yesus. Atau apa Kak? Mungkin gitu Kak. Yang aku tahu sih Pentakosta juga dikenal dengan hari turunnya Roh Kudus. Bener gak Kak? Baik, jadi kalau gitu kita mulai ibadah kita ya. Hari ini sebelum itu kita mau memuji Tuhan. Siap nggak adik-adik untuk memuji Tuhan? Siap. Oh iya. Setelah itu siapin hati kita, siapin semangat untuk memuji Tuhan. Sudah siap? Siap dong Kak. Lanjut. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan untuk memulai ibadah ini. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu kalau pada hari ini Kau masih memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami dan juga mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami dalam mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Arahkan hati kami kepadamu agar kami bisa memuji nama-Mu dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Berkati juga kakak yang akan membawakan firman agar bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik kita mau bernyanyi lagu Sungguh Indah Kabar Mulia. Yesus Kristus
Adik-adik, sebelum kakak mulai pengajaran, kita baca nats pengajaran kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Kakak yang baca, kalian ikuti dari dalam hati ya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lainnya, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, demikian ya nats yang kakak baca hari ini. Sebelum kakak mulai pengajaran hari ini, kakak mau kasih satu video nih tentang turunnya Roh Kudus. Adik-adik, kita tonton sama-sama ya. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. "Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita," kata mereka, dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Nah, tadi kan kita udah ngeliat sama-sama video yang kakak tampilin tentang Tuhan Yesus terangkat ke surga dan turunnya Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus tidak begitu saja meninggalkan murid-muridnya. Dia berjanji akan memberikan seorang penolong. Kira-kira seorang penolong ini siapa ya? Dan apa tugasnya? Nah, tugasnya seorang penolong ini untuk memberitakan atau mengajarkan firman Tuhan, terus menyembuhkan orang-orang, melakukan mukjizat-mukjizat, dan masih banyak lagi. Lalu siapa ya kira-kira seorang penolong ini? Nah, ada yang tahu? Nah, seorang penolong ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu apa sih? Roh Kudus adalah roh kebenaran dari Allah yang diberikan kepada orang percaya.
Roh Kudus itu turun pada hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus atau setelah Paskah yang kita sebut dengan hari Pentakosta. Dan hari Pentakosta itu kita rayakan pada hari ini adik-adik. Nah, pada waktu Roh Kudus itu turun, murid-murid Tuhan Yesus dapat berbicara dalam bahasa asing adik-adik. Bahasa asingnya itu adalah bahasa Elam, Mesopotamia, hingga bahasa Arab adik-adik. Dan orang-orang di sana berkumpul melihat murid-murid Tuhan Yesus. Mereka heran kenapa murid-murid Tuhan Yesus dapat berbicara dalam bahasa asing tersebut. Dan murid-murid Tuhan Yesus mengatakan tentang perbuatan-perbuatan Allah dalam bahasa asing, sehingga orang-orang yang berkumpul tersebut mendengarkan perbuatan-perbuatan Allah pada saat itu adik-adik, dan orang-orang yang berkumpul di sana kemudian kembali ke kota mereka masing-masing dan mengabarkan semua perbuatan baik Allah adik-adik. Sehingga firman Tuhan itu sudah tersebar ke seluruh dunia dan bisa kita nikmati sampai pada saat ini adik-adik. Lalu bagaimana dengan sekarang? Apakah kita sudah menerima Roh Kudus? Iya, kita sudah menerima Roh Kudus. Sebagai anak-anak Tuhan dan percaya kepada Tuhan, kita sudah menerima Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang hinggap dalam hati dan pikiran kita dan menolong kita untuk melakukan kehendak Tuhan. I Bibelen står det faktisk hundrevis av ganger om hjertet vårt. Og det virker som det hjertet Bibelen snakker om, er noe mer enn den muskelen vi har som pumper blodet rundt i kroppen vår. Så hva menes egentlig med det hjertet som Jesus og mange andre i Bibelen snakker om? Når jeg leser om hjertet i Bibelen, handler det egentlig om meg selv. Hjertet er på en måte et rom, der jeg har mine følelser og tanker, der jeg bestemmer meg for hva jeg vil, og hvorfor jeg vil det. Det er nesten som et kontrollsenter, stedet der jeg tar valg. Jeg har også en samvittighet, og den sier meg hva som er rett og galt. Men det er i hjertet mitt at jeg bestemmer meg for hva jeg vil gjøre, det gode eller det onde. De valgene jeg tar i hjertet kommer frem i det jeg sier og gjør. Derfor kan vi egentlig ikke skjule det vi har i hjertet vårt. I Bibelen står det noe som er veldig viktig. Det står: bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Det som står her, er at det faktisk er hjertet vårt vi må ta aller best vare på. Å bevare hjertet betyr at jeg følger samvittigheten min og velger det gode, det Jesus vil jeg skal gjøre. Et rent og godt hjerte gjør livet vårt helt fantastisk. For livet mitt blir som hjertet mitt er. Nah, kakak mau kasih tahu nih, contohnya gimana ya Roh Kudus yang menolong kita. Nih contohnya kakak kasih tahu. Kita sama-sama tahu ya, kalau setiap hari Minggu kita selalu menonton video online sekolah Minggu. Tapi di sisi lain ada film bagus adik-adik. Lalu kita lebih pilih mana? Nonton video sekolah Minggu atau film bagus itu? Iya, kita memilih untuk menonton video sekolah Minggu. Karena apa? Karena Roh Kudus yang menggerakkan hati dan pikiran kita dan menolong kita untuk menyenangkan hati Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan. Nah, salah satu kehendak Tuhan yaitu kita menonton video sekolah Minggu adik-adik. Adik-adik, kakak mau ngasih contoh yang lainnya nih. Misalnya ada teman kita nih yang berbuat salah. Lalu bagaimana sebaiknya sikap kita? Iya, sebaiknya sikap kita adalah menegur teman kita atau mengatakan bahwa perbuatan yang dia lakukan itu salah adik-adik, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Misalnya berdoa untuk teman kita, lalu misalnya menjadi kekuatan buat teman kita, atau menghibur teman kita yang lagi sedih, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Hal-hal itu dapat kita lakukan karena Roh Kuduslah yang menolong kita adik-adik. Nah, supaya kita bisa semakin merasakan pertolongan Roh Kudus, kita harus rajin membaca Alkitab, rajin untuk memuji nama Tuhan, dan masih banyak lagi adik-adik.
Jadi adik-adik jangan pernah putus-putus ya untuk membaca Alkitab, untuk berdoa, memuji Tuhan, dan selalu mengucap syukur adik-adik. Selamat Pentakosta adik-adik! Sebelum kita menutup pengajaran atau ibadah online kita hari ini, kita bersatu dalam doa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa buat penyertaan-Mu hari ini karena kami masih sehat sampai sekarang ya Bapa. Ya Bapa, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya kami bisa merasakan roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melaksanakan setiap kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami bisa menjadi berkat buat mereka ya Bapa. Ya Bapa, ibadah online kami sudah selesai ya Bapa. Kiranya Engkau-lah yang mempertemukan kami minggu depan untuk ibadah online selanjutnya ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tugasnya buat hari ini tanggal 31 Mei yaitu ayat hafalan nih yang diambil dari kitab Yohanes 14 ayat 26. Dibacakan dulu Kak. Ya, nih ya, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu isinya Bang. Nah, tapi nanti adik-adik rekam tidak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Batak. Kalau susah bisa tanya ke papa atau mamanya atau ke opungnya. Atau bisa lagi dengan kamu buka di Bibel yang bahasa Batak. Nah, nanti kalian rekam, suaranya harus lantang, kirim ke guru kelasnya masing-masing. Itu aja tugasnya. Trusting in the
kita pada hari ini, dan kiranya ini semua menjadi berkat buat kita semuanya, dan juga kakak doakan kita semua dalam keadaan sehat dan badai pandemi juga segera berlalu dan kita dapat segera bertemu lagi ya. Dan terus, hari ini ada teka-teki ya. Ada diusahakan lucu ya. Coba, kitab apa yang suka dandanin orang? Dan dia Apa hubungannya? nggak tahu. Apa? Udah menyerah? Menyerah ya? Menyerah nih? Menyerah nggak? Nyerah. Oke, jawabannya adalah P. Salon nikah. P. Salon nikah. Oke, sudah mengerti hati. Salon. Oke, itu humor ya adik-adik ya. Tapi tetap Alkitab adalah musuh Tuhan, harus dibaca dengan baik. Oke adik-adik, hari ini kita merayakan Pentakosta. Kiranya Roh Kudus yang Tuhan berikan tetap ada dalam hati adik-adik, dalam hati kita semua, supaya kita bisa melakukan apa yang baik bagi nama Tuhan dan juga berkat bagi selamat kita. Sampai ketemu minggu depan. Semoga kita sudah dalam keadaan bertemu di gereja, ataupun kalaupun masih di rumah, dinikmati saja karena itu pasti yang terbaik. Oke? Terakhir kata, kakak dengan pembesar mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. dah.